Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para tim yang ada di beberapa kota ini ya. Saya absen dulu, teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Bu Ari dari Cibinong, Jawa Barat. Kemudian ada Mbak Mutiara dari Depok ya, dan Jawa Barat juga. Kemudian ada Bu Nana dari Surabaya, Mbak Nana dari Surabaya, Om Pongki ini dari Semarang. Kemudian ada Bu Maya dari Pekalongan. Selamat malam Bu Maya, sehat ya semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bu Septi dari Wonosobo. Ini mungkin Bu Septi masih sholat atau apa nih, masih belum nyala audionya. Baik, saya langsung aja keburu kemalaman ya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka majelis kita malam hari ini dengan sama-sama mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam hari ini saya ingin sedikit sharing aja untuk teman-teman yang mungkin ini sudah pernah lama untuk berkomitmen join, tapi memang lama juga tidak aktif nih. Tapi alhamdulillah kemarin sudah saya coba menghubungi lagi dari teman-teman yang lain, juga ada beberapa teman-teman dari eh, lama yang kebetulan ini tim lama ini ada Mbak Mutiara sama Bu Ari yang kebetulan juga sedang mengikuti 40 Challenge ya, 40 Challenge untuk bisa mendapatkan reward dari marketing director kita. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi semangat saja, berbagi semangat dan sedikit materi. Kalau materi, insya Allah teman-teman ini juga saya akan sampaikan juga materi-materi terbaru dari Tanur, di mana materi-materi yang dari Tanur ini, insya Allah ini akan menambah juga semangat untuk rekan-rekan yang ada di sini. Uh, Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Oke. Baik, di sini di Tanur, sekali lagi di Tanur kita adalah salah satu biro perjalanan umroh, di mana kami ini mempunyai izin resmi dari Kementerian Agama di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2021. Dan kami juga mempunyai beberapa penghargaan yang sudah kita torehkan di kesempatan musim lalu, terutama kita merupakan salah satu biro dengan jumlah jamaah terbanyak di Indonesia, atau tiga besar jumlah jemaah terbanyak di seluruh Indonesia. Dan kenapa kami bisa bersaing harganya? Kita memang sudah terdaftar sebagai anggota IATA. Anggota IATA ini adalah merupakan uh, provider visa, di mana kita visa sudah bisa bikin sendiri apapun bentuknya untuk umroh. Bahkan kita bisa melayani untuk wilayah atau negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain-lainnya. Dan Timor Leste juga bisa. Jadi banyak juga yang sudah bergabung dengan kami, negara-negara tetangga yang membuat visa lewat kami. Baik, kemudian ini ya, ini kenapa ini materi mungkin sudah pernah diterima, tapi ini kenapa keunggulan Tanur adalah sebagai berikut. Ya, salah satunya kita akreditasi sudah A. A ini artinya kita sudah dianggap melayani jamaah dengan sangat baik oleh Kementerian Agama dan juga eh, ini ya, dan juga eh, rekanan dari Kementerian Agama lembaga surveinya. Kemudian kita juga sudah punya 5 syarikah resmi di Saudi Arabia. Jadi kita nggak cuma punya satu ya, tapi kita punyanya 5 syarikah, di mana 5 syarikah ini selalu bergantian melayani jamaah-jamaah kita yang datang ke Saudi. Jadi jangan jangan khawatir ketika ada pihak, misalnya ada satu syarikah
kok pelayanannya kurang, kita bisa backup dengan pelayanan lainnya. Itu sering terjadi ketika ada miskomunikasi di lapangan. Nah, kita keuntungannya kita sudah punya 5 syarikah, jadi bisa dialihkan begitu saja. Misalnya persiapan bisnya kok kok ini ada komplain dari jamaah, kita langsung bisa apa ya, meminta kompensasi dari syarikah lain seperti itu. Jadi cadangannya banyak, ibaratnya seperti itu. Kemudian kita juga punya tim handling yang mandiri, baik itu di Saudi, di Madinah maupun di Madinah maupun di Mekah. Lalu kemudian kita juga memiliki 96 cabang di Indonesia, yang ini tahun 2024 nanti insya Allah cabang ini akan diaktifkan ininya fungsinya. Jadi nanti ke depannya di 2024 ketika kita membutuhkan koper, kita tinggal datang ke kantor cabang terdekat. Kantor cabang terdekat tanpa memandang siapa MD-nya. Kalau sekarang kan masih terbagi dengan MD masing-masing, harus pesan dulu ke Jakarta dan lain sebagainya. Itu akan lebih memboros di waktunya. Waktu dan pengirimannya biasanya ditanggung oleh agent masing-masing. Karena kita nggak mau merepotkan jamaah. Kemudian nantinya kita juga ini sedang filtering yang namanya member agent. Kenapa kemarin saya terus memacu teman-teman semuanya yang sudah tergabung dalam grup tapi nggak pernah aktif, saya berusaha menongolkan kembali karena saat ini kalau masuk ke agenan Tanur itu sangat-sangat, bukan sangat-sangat ribet ya, tapi membutuhkan effort lebih, yaitu tambahan, yaitu 3,5 juta sebagai DP umroh. Sebenarnya itu juga kalau misalnya orang niat bergabung dengan Tanur itu juga bukan merupakan suatu yang mudah gitu, bukan merupakan suatu yang sulit gitu kan, karena memang dengan kita bergabung dengan Tanur, kita juga sudah meniatkan diri untuk ke Baitullah gitu. Jadi persyaratan dulu memang tidak ada persyaratan itu, persyaratan DP dulu gitu kan. Nah, makanya sayang sekali ini teman-teman yang sudah bergabung lama dengan Tanur kok malah nggak aktif. Nah, ini yang saya ingin bangunkan gitu kan. Ini teman-teman baru seperti Bu Maya, kemudian Bu Septi, ini masuk ke Tanur ini dengan effortnya adalah DP umroh loh teman-teman. Jadi jangan 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 disamakan gitu loh. Gitu. Nah, harusnya teman-teman yang sudah gabung lama ini sudah punya istilahnya kemudahan lah, tanpa DP bisa langsung masuk ke agenan seperti itu. Baik, kemudian kita ini merupakan travel pemberangkatan 3 besar terbanyak se-Indonesia. Ini saya bilang tadi ya, pemberangkatan 3 besar terbanyak se-Indonesia, berizin resmi nomor 37 tahun 2021, dan kita sedang sedang memproses untuk izin PIHK-nya atau pelayanan haji khususnya. Kalau haji khusus kita tidak punya, tapi kita punya namanya Furoda. Bukan Furoda ya, sorry. Punya satu, Dakili dan Syaha. ya ada Kili dan Syia, satu cara haji yang tanpa antri gitu. Itu namanya, kita pakainya Dakhili dan Syia. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Saya sapa dulu yang baru masuk. Sepertinya ada Bu Rasmi ya, Bu Rasmi dari Ungaran. Akhirnya gabung juga, walaupun saya lihat tadi saya belum sempat balas WA-nya, ternyata lagi lagi nggak enak badan, muter-muter kepalanya, tapi Masya Allah ini bisa masuk. Kemudian ada Pak Agung ini ya, Pak Agung. Pak Agung dari Karawang. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini mantan jamaah kemarin tanggal. Waalaikumsalam wabarakatuh, Mas Wida. Pak De, selamat ini ya, selamat bergabung. Nanti Jih, saya ini juga mau pengen. lihat baru masuk rumah ini. Siap, nggak apa-apa. Belum telat, Pak. Oke, nanti kita lanjut aja. Jih, monggo lanjut. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormatin, ini kenapa kalau jamaah bilang kenapa sih harus Tanur? Nah, Ibu harus menguasai ini, Bapak Ibu harus menguasai ini, karena dengan beberapa nilai plus ini kita bisa, satu, paketnya terjangkau, tapi kita paketnya bukan paket murahan ya. Paket murahan itu dalam artian ketika kita bilang
wah itu ada yang paket 26 juta ya kan, sering di lapangan terjadi, ini paket 26 juta. Kita harus cek lagi apakah hotelnya itu sesuai dengan yang dijanjikan atau enggak. Nah, kadang biro-biro lain itu memang mainnya murah. Kalau di daerah ya, biasanya mainnya murah. Mainnya murah, kenapa mainnya murah? Karena ya itu tadi, dia akan memilihkan hotel yang murah juga, di mana yang hotel yang murah itu biasanya jaraknya jauh dari Masjidil Haram. Kalau dari Madinah sih saya kira nggak ada hotel yang terlalu jauh ya. Saya anggapnya Madinah itu hotel semua dekat. Nah, itu dari Bapak Ibu harus bisa menjelaskan kenapa memilih Tanur. Karena kita mainnya adalah bintang 4 ke atas. Bintang 4. Tapi kadang ada paket-paket yang kita memenuhi paket mandiri, yaitu paket yang sesuai permintaan jamaah. Nah, ini juga nilai plus juga. Kita bisa misalnya ada di daerah, misalnya di daerah itu adalah daerah yang apa namanya, membutuhkan harga yang di bawah rata-rata dari Tanur punya. Nah, itu biasanya kita bikinkan grup sendiri, asalkan dia punya di atas 30 jamaah. Biasanya kita request paket ke pusat. Nah, itu yang nantinya kenapa kita bisa custom paket juga seperti itu. Kayak kemarin ada paket yang 27 juta plus 1.750.000 itu dengan Ethiopia. Memang harganya murah, tapi juga ada konsekuensi yang harus dijalani, yaitu pesawatnya transit seperti itu. Jadi kadang yang harga murah itu bukan kita yang murah terus kita kasih yang jelek, itu enggak. Tapi kemarin buktinya kita kasihnya adalah hotel-hotel yang justru hotel dapat bintang 5. Alhamdulillah kemarin dapat upgrade hotel bintang 5 di Madinahnya, kemudian juga di Makkahnya dapat hotel Anjum bintang 5 juga. Cuman memang kekurangannya adalah di pesawatnya yang mampir ke Ethiopia dulu. Seperti itu. Baik, itu beberapa contoh kasus yang case yang ada di Tanur ini. Baik, berikutnya ini kita saksikan dulu deh dokumentasi keberangkatan dari Tanur. Jamaah tanggal 23 November menggunakan pesawat Lion paket urban reguler kita. Paket reguler urban kita mulainya di 31 juta ya. Nah, ini paket urban kita, urban 9 hari menggunakan pesawat Lion, tapi kelebihannya pesawat Lion ini direct. Walaupun Lion tapi direct. Direct itu artinya cuman langsung ya, dari Jakarta langsung landingnya di Jeddah atau Madinah. Biasanya seperti itu. Ini saat di sana jamaah langsung naik bis eksekutif. Dipandu oleh Mutawif, kita melakukan city tour di kota Mekah dan Madinah untuk program regulernya. Setiap keberangkatan Tanur, kita tiap bisnya menyertakan satu tour leader dan juga satu mutawif. Jadi jangan khawatir tidak ada yang mendampingi apabila ada jamaah yang saya sendirian, kadang-kadang saya sendirian di jamaah saya sendirian nih, ibu saya sendirian. Buktinya ternyata selepas atau sepulang dari umroh malah bahkan bisa mendapatkan teman baru. Kemarin ini dialami jamaah saya juga, kemudian di satu kamar ya Bu, dengan Bu Rasmiati ya Bu ya. Nah, bahkan sampai dibawa ke Ungaran, saking dekatnya gara-gara itu baru kenal di Mekah gitu kan. Jadi justru di Tanur ini yang menurut saya kelebihannya adalah memang dari situ
terbentuk kekeluargaan yang sampai sekarang pun juga ada contoh dari Pak Agung ya dari Karawang. Ini alumnus tanggal keberangkatan tersebut membentuk suatu grup untuk nanti reuni. Nah, mudah-mudahan ini kemarin sudah dicanangkan setiap bulan kumpul dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kekeluargaan akan secara otomatis ya muncul ketika sama-sama kita beribadah di Baitullah. Ini luar biasa ya, walaupun 9 hari atau 12 hari ternyata kedekatan itu ada gitu kan, ternyata nyata gitu. Bentar lagi. Baik, ini adalah keberangkatan di kemarin umroh plus Aqsa. Allahumma ihfazil masjid al-aqsa min al-yahud سأنادي ما بين الناس بجهادي ولهي بحماسي سأنادي ما بين الناس بجهادي ولهي بحماسي أن أفضح كيد الغاشم وأجاهد مثل القاسم والخط حسيني Perjalanan ke Aqsa ini kemarin jamaahnya memang mana alhamdulillah ternyata di Aqsa justru itu seperti serasa perjalanannya melalui di beberapa kota di Petra, Jordan, sedangkan daerah konfliknya kan memang di Gaza ya. Dan alhamdulillah Aqsa ini kemarin berangkat dan alhamdulillah bisa dibilang sukses karena memang sudah berhasil mengunjungi Masjidil Aqsa. Ini sorry ini capture-nya salah. Begitu. Jadi tetap berangkat. Bahkan nanti Februari ada keberangkatan lagi untuk ke Aqsa-nya. Karena memang untuk Aqsa memang agak harganya memang di atas 40 karena memang untuk pergi ke sana membutuhkan visa sendiri, kemudian juga di situ ada jariah yang kita sisihkan untuk warga Palestina sekarang ini. Allahumma ihfaz. Oke, berikutnya nah ini adalah sedikit dokumentasi kajian yang nantinya akan didapat Bapak Ibu semuanya ketika bertemu. Ini salah satu agenda rutin kami tiap TikTok atau penentuan target setahun atau semusim ke depan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ini adalah para warrior yang ada di yang tergabung seluruh Indonesia dari 20-an MD yang ada. Kata-katanya dengan bersama sembarangan. Dan juga
mudah-mudahan ini akan menambah sedikit keyakinan dan semangat Bapak Ibu semuanya nantinya dalam kita sama-sama atau menjadi mujahid Baitullah. Wes satu Baik. sama. Bapak Ibu yang saya hormati, Cuma sama habis telu aku. Amamu yang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita menjadi mujahid Baitullah memang salah satu yang harus kita sampaikan ke jamaah kita adalah ini yang penting. Bagaimana umroh ini bukan sekedar cuman wisata religi atau bukan hanya sekedar wisata jalan-jalan ke Mekah dan Madinah, tapi bagaimana kita bisa menjalani wisata spiritual yang di situ ada fadilah-fadilah umroh yang bisa didapatkan. Yang pertama, ibadah di antaranya ya, saya nggak usah panjang lebar karena Bapak Ibu juga sudah pernah menerima materi ini. Jadi di antaranya Bapak Ibu, wisata mana yang bisa mendapatkan 100.000 pahala sholat di Masjidil Haram? Wisata mana yang bisa mendapatkan 1.000 pahala sholat? Nah, wisata mana yang bisa menghapuskan atau menggugurkan dosa Bapak Ibu semuanya? Nah, ini kan nggak ada gitu kan. Jadi bukan cuman sekedar untuk wisata religi saja, tapi memang di sini harus kita yakinkan ke jamaah, calon jamaah kita, inilah keistimewaan kita bisa umroh. Keistimewaan kita bisa menjalankan ibadah umroh. Kalau sudah dipahami dan sudah membaca semua atau memahami fadilah umroh jamaahnya, insya Allah uang 30 jutaan itu tidak ada artinya sama sekali. Atau tidak ada bandingannya sama sekali dengan apa yang didapatkan oleh jamaah tersebut. Jadi ini yang harus menjadi istilahnya dasar Bapak Ibu untuk menjelaskan atau menjadi jembatan bagi mereka yang ingin melakukan ibadah umroh. Rata-rata di Indonesia ya khususnya, kenapa sih masih menunda umroh? Ini adalah 3 alasan terbesar. Yang pertama, tidak ada motivasi untuk memiliki kebutuhan umroh ini. Jadi umroh ini bukan merupakan suatu kebutuhan. Masih ada yang nanti dulu saya mau nyicil mobil dulu, ini nanti dulu saya mau mengembangkan usaha saya dulu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita munculkan dengan fadilah-fadilah umroh yang tadi. Kemudian tidak memiliki waktu luang. Nah, ini juga waktu luang, sebenarnya waktu luang itu orang sesibuk apapun kalau sudah mempunyai niat, mempunyai kebutuhan, mereka akan luangkan untuk waktu itu sendiri. Berikutnya, tidak memiliki bekal harta yang cukup. Nah, ini kita punya solusi-solusinya, bahkan umroh dengan tanpa biaya. Itu ya saya sudah janjikan tadi, Bapak Ibu. Saya akan sedikit memberikan bocoran-bocoran di mana kita, Bapak Ibu juga sudah tahu bahwasanya di agen, kenapa kemarin ada yang rekan saya, Mbak Rina atau Teh Rina yang mungkin sudah dikenal jamaah yang sering pergi ke Mekah tanpa biaya. Nah, kok bisa seperti itu? Bahkan kemarin saya ditawarin, ayo kapan berangkat nih? Saya sudah ditawarin sama Pak Reza CEO kita, kapan Mas berangkatnya? Mau Desember atau Januari? Saya yang belum siap menjawabnya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita benar-benar fokus untuk bisa menjalani profesi ini seperti itu. Baik, di sini ada beberapa kemudahan yang kita tawarkan dengan program yang namanya Easy Umroh, di mana program solusi umroh mudah untuk menjawab seluruh permasalahan tidak bisa pergi umroh dan haji atau bisa pergi dengan mudahnya ke Baitullah. Kemudian membangun ekosistem kebaikan yang membuka peluang hijrah solusi, ini juga bisa menjadi wadah sebagai hijrah solusi. Kemudian membangun komunitas amal soleh jariah sebagai bekal istiqomah untuk akhirat. Kita bisa memberikan hasil ujroh kita untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Bahkan kita umrohkan orang tua kita umrohkan orang-orang misalnya khatam Al-Quran dan lain sebagainya, itu bisa kalau kita sudah punya banyak jamaah yang kita dapatkan dari program ini. Nah, program apa saja nih yang menjadi
unggulan di Tanur sendiri. Yang pertama adalah yang saya akan bahas nanti adalah di Goes Umroh. Goes Umroh adalah program di mana kita bisa mendapatkan free berangkat 5 free 1. Kemudian ada juga Umroh with Amazing Low Cost System. Ini umroh dengan harga pokok yang kita jual ke jamaah. Jadi kita bisa menentukan keuntungannya sendiri. Kemudian juga ada Syariah Umroh Saving dan Syariah Financing. Ini merupakan program di mana kita program tabungan dan juga program pembiayaan di awal. Kemudian ada Supercamp. Supercamp itu adalah program-program kajian yang sering diadakan oleh Tanur tiap minggunya, tiap Jumat malam. Ada juga Supercamp ini biasanya kita adakan juga seperti tadi di Jakarta, mengumpulkan Tanur-Tanur Warriors di seluruh Indonesia untuk kumpul, bersilaturahim, kemudian juga menimba ilmu di sana dengan kajian-kajian yang dipersembahkan oleh pembicara-pembicara handal. Kemudian ada juga buat sekarang ini memang penipuan umroh kan juga banyak ya Bapak Ibu. Kita ada program namanya Pay for Umroh in Haramland atau pembayaran umroh setelah sampai Tanah Haram. Nah, ini bisa. Caranya bagaimana? Caranya kita sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, BSI, itu dengan program ini, Pay for Umroh in Haramland, yaitu mencair modelnya seperti Bapak Ibu beli barang di Tokopedia, ketika barang belum nyampe ke kita, itu kan uang masih tertahan di Tokopedia, belum dicairkan ke sellernya. Nah, ini hampir sama, mirip sama seperti itu. Jadi ini lebih safe, lebih aman kalau memang ada yang kurang percaya dengan biro umroh seperti itu. Tapi biasanya program ini memang jarang dipakai karena apa? Karena kita yang dipercaya pertama kali biasanya oleh jamaah itu adalah para agennya terdekat, agen langsungnya. Kemudian ada program tadi Jariah Plan Community di mana kita bisa menyisihkan bagian ujro atau komisi kita untuk program Jariah Plan Community. Bahkan kita ada paket yang saya ceritakan tadi, paket AXO, di mana kita menyisihkan pembelian satu paket AXO itu berarti sudah menyumbang 3 juta rupiah untuk warga Palestina yang terdampak perang Gaza saat ini. Nah, bahkan umroh lewat Tanur ini sangat mudah Bapak Ibu. Dan bahkan untuk menjadi agen Tanur pun itu juga sangat mudah. Apa syaratnya? Syaratnya adalah ini. DP 3,5 juta. DP 3,5 juta, di mana DP 3,5 juta ini bukan kok ini masuk ke kantong siapa, enggak. Ini justru DP-nya Bapak Ibu untuk pergi umroh. Kita menyarankan untuk menjadi agen umroh ini ya harus umroh dulu, merasakan pengalaman Tanur ini gitu loh. Kalau kita jualan tapi masih meraba-raba pasti kurang maksimal. Misalnya ada banyak sekali di mana di Bapak Ibu bisa mencoba mie ayam gitu kan, mie ayam A. Sama-sama mie ayam ya, tapi kita belum pernah merasakan mie ayam A. Kita nggak bisa memberikan rasa mie ayam B itu rasanya kayak apa. Jadi harus dicoba dulu di mie ayam A gitu kan. Walaupun sudah pernah umroh juga gitu kan. Sudah pernah umroh dengan biro A, tapi belum pernah ke biro B ya. Berarti tidak bisa menilai pelayanan biro B ini sendiri begitu. Nah, dengan modal pendaftaran 3,5 juta rupiah ini yang merupakan DP umroh, ini sudah bisa sudah bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Tanur. Salah satunya adalah Goes Umroh 5 free 1 tadi. Kemudian dapat juga menikmati fasilitas Amazing Low Cost System. Kemudian bisa menikmati program-program seperti pembiayaan, ini juga bisa. Jadi macam-macam yang bisa dipilih sendiri. Salah satunya ini banyak sekali program-program yang saya jelaskan tadi. Ini saya kira sudah paham semua tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah menjadi agen, Bapak Ibu berhak mendapatkan fee umroh, fee marketing, atau yang dinamakan ujroh, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah ini langsung nanti berupa uang ya. Berupa uang. Jadi gini,
ibaratnya ketika Bapak Ibu mengajak satu orang itu langsung dihargain 3 juta komisinya untuk Bapak Ibu semuanya. Di mana pencairannya ketika DP 3,5 juta itu cair langsung doa, dana operasional awal itu sebesar 1 juta. Kemudian setelah pelunasan, setelah jamaah berangkat itu akan dapatnya tambahan sisanya yaitu 2 juta. Jadi 3 juta langsung untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau nggak mau 3 jutanya, disimpan dulu untuk fasilitas 5 free 1 bisa nggak? Bisa. Misalnya umroh biasanya itu tidak cuma berangkatnya satu-satu nih, nggak biasanya nggak ngecer gitu loh. Cuman biasanya ngajak bapak suami sama istrinya, suami istri kemudian ngajak anaknya, kemudian anaknya nggak cuma satu, anaknya 2 gitu kan, ditambah lagi ngajak siapa lagi, jadi total 6 udah Bapak Ibu bisa berangkat atau 5 aja Bapak Ibu bisa berangkat gitulah. Itu kemudahan yang kami berikan dengan layanan 5 free 1. Nah, kemudian untuk jualan di Tanur ini sangat-sangat mudah. Karena saya sampaikan tadi di grup juga bahwasanya keberangkatan kita nggak sebulan sekali, nggak seminggu sekali, tapi seminggu kadang ada 2-3 kali keberangkatan, tergantung paket yang tersedia di pusat, yang mana paket-paket ini bisa dilihat dan bisa ini lewat share di grup, share-sharean di grup ya. Nah, di kami yang bisa 5 free 1, di sini adalah paket-paket yang tertulis ada tulisannya urban. Nah, di sini kalau urban itu berarti boleh atau bisa menggunakan fasilitas 5 free 1. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu semuanya. Ayo kita coba cari jamaah sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya bisa mendampingi jamaah-jamaahnya masing-masing. Itu. Kemudian yang belum umroh tapi sudah DP bagaimana? Ayo segera rasakan fasilitas dari Tanur. Insya Allah nanti ceritanya akan lebih gamblang atau lebih jelas. Menceritakan pengalaman-pengalaman umrohnya itu akan lebih gampang ketika kita sudah berangkat dan juga merasakan fasilitas dari Tanur. Gitu. Kita sedikit membaca untuk paket yang tersedia di Goes Umroh ini. Yang pertama ini mulai mulai tahun 2024 atau bulan Januari, paket reguler kita sudah tidak menggunakan Lion lagi, tapi menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines. Tapi memang landingnya masih di Jeddah, dan harga paket yang tercantum di sini sudah include handling dan perlengkapan. Beda dengan tahun lalu, kita masih exclude handling dan perlengkapan dan kita masih menggunakan pesawat Lion Air. Dan pesawat ini juga direct langsung dari Cengkareng ke Jeddah. Kemudian kita baca di sini ada 3 yang regular SV 9 hari. Di sini ada plusnya. Plusnya adalah wisata ke Taif, ke kota yang katanya kota indahnya di Saudi. Saya juga belum pernah, jujur. Saya belum pernah ke Taif karena saya hanya di situ saya kemarin bulan September tahun lalu berangkat hanya 9 hari, tapi yang reguler tanpa Taif. Nah, di sini ada 3 macam paket Bapak Ibu. Sebagai Tanur Warrior kita harus tahu di mana target kita. Misalnya ada 3 yang ada 3 paket yang ditawarkan Tanur. Kita harus melihat siapakah jamaah yang akan kita tawarkan. Di mana kita harus bisa menempatkan paket bronze, paket silver maupun paket gold. Kalau bronze biasanya pasarnya adalah paket daerah, orang-orang daerah yang mana dia tidak mementingkan kenyamanan hotel, yang mana mereka tidak tahu apa itu hotel jauh atau berapanya, nggak peduli. Dia targetnya newbie atau baru umroh juga, biasanya belum tahu. Cuman sebelum belum tahunya atau nggak pedulinya jamaah kita terhadap hotel, kita masih memberikan hotel kelas yang bagus, ibaratnya bintang 4 tadi. Kita masih memberikan Fajar Badi 2 sebagai hotel yang ditempati oleh para jamaah. Fajar Badi 2 ini jaraknya kurang lebih 500 meter
dari Haram, dari Masjidil Haram. Kemudian di Madinahnya kita dapat hotelnya bintang 4 juga di Durat Al Aiman. Ini kalau bisa dibilang hotelnya ada di Saudi itu biasanya hotelnya 3 plus bintang 3 plus sama 4 itu sebenarnya sama. 3 plus artinya ya itu sama dengan 4. Nah, harganya berapa? Harganya 31 juta sudah dengan pesawat SV dan plus Taif itu bisa dibilang sangat-sangat miring harganya. Kemudian siapa target untuk silver? Nah, untuk silver ini target orang-orang yang memang sudah pernah berangkat umroh juga, satu. Yang kedua, target orang-orang yang tahu akan jarak tapi belum mampu untuk ke gold. Menengah, biasanya untuk targetnya adalah menengah ke bawah dan menengah. Nah, biasanya ini kita arahkan ke silver. Tapi silver pun ini sudah memakai hotel bintang 5. Artinya bintang 5 di sini kita memakai di Mekah hotelnya Anjum atau Address. Anjum ini terkenal chefnya itu adalah juara atau makanannya juara. Anjum ini ya. Tapi jaraknya dengan Masjidil Haram adalah sekitar 300 meter. Nah, ini surganya bagi para ahli hisab bapak-bapak atau orang yang smokers. Karena apa? Di depan ada halaman yang sangat luas, ada kursi-kursi. Biasanya di situ tempatnya bapak-bapak dan rata-rata kalau di sana rata-rata yang duduk di situ adalah orang-orang Indonesia yang sedang menikmati rokoknya. Seperti itu. Kemudian di Madinahnya itu dapat MR Elite. MR Elite ini hotel kelas bintang 5 juga. Sorry, bintang 4 plus ya. Bintang 4 plus. Kemudian untuk bedanya dengan hotel atau paket gold ini adalah paketnya para yang nggak mau ribet atau yang nggak mau deket, yang nggak mau jauh sama masjid, yang pengennya fasilitasnya udah fasilitas menengah ke atas atau bapak-bapak yang atau bapak ibu yang kalangan atas, disinilah targetnya untuk dijual. Itu paket gold 35,8 sudah mendapatkan hotel Dorar Al Aiman. Itu kalau dengan ya ini hotel pelataran ya, jadi turun itu sudah mall, kemudian bisa langsung jalan ke pelataran, bisa langsung sholat di pelataran. Cuman ke masjid ke dalamnya ya sekitar 50 meter. Kemudian atau yang setara, kita ada Hilton Suite, ada Conrad, itu rata-rata hotel pelataran. Kemudian di Madinahnya itu mendapatkan hotel bintang 5 Ema Royal atau Saza Regency. Jadi itu bedanya yang membedakan antara paket bronze, silver, dan gold adalah masing-masing di hotelnya Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dulu, biar nggak terlalu jauh nanti. Untuk upgrade kelas, Mas. Kamarnya berdua, bertiga, Oke. Baik, bagus dari Bu Ari. Di sini memang untuk standar umroh ini kamarnya berempat ya Bapak Ibu. Jadi belum kayak hotel-hotel di Indonesia, di mana hotel Indonesia itu kalau yang nginep di hotel pasti berdua gitu kan, kamarnya untuk 2 orang. Tapi kalau umroh, standar umroh ini berempat. Nah, berapa nih untuk upgrade-nya? Biasanya untuk paket reguler yang biasa, untuk upgrade ke triple itu biayanya 1,5 jutaan. Saya bilang 1,5 jutaan, ini karena nanti tergantung hotel yang dipilih. Semakin hotel itu mahal, semakin mahal juga upgrade-nya. Semakin hotelnya pelataran, semakin mahal juga upgrade-nya. Untuk hotel silver, saya bisa bilang hotel Anjum ini, upgrade-nya kalau triple itu atau bertiga, sekamar bertiga, misalnya nih, ada 2 orang suami istri, ngajak 1 anaknya, nggak mau campur sama yang lain, ya harus upgrade ke triple. Atau bukan harus, atau nanti akan diacak sesuai kebutuhan kamar di rombongan. Bukan harus ya, tapi nanti konsekuensinya kalau nggak upgrade yaitu bercampur dengan jamaah lain. Nah, kalau Anjum mau upgrade tadi, itu harganya nambah 1,5 juta per orang. Kalau Dorar Al Aiman, ya?
Untuk yang 2 orang? Atau Itu sama? triple. Untuk yang triple 1,5 per orang. Kemudian kalau mau upgrade lagi ke double itu biasanya 3,5, 3 sampai 3,5 di Anjung yang berdua per orang. Kemudian kalau hotel Dorat Eman ini lebih mahal lagi, bisa sampai 4,5 sampai 5 juta kalau kalau double-nya. Gitu. Jadi memang nanti caranya gimana? Caranya adalah kita akan komunikasi dengan leadernya aja. Nanti akan disampaikan untuk penambahan harganya. Dan semua paket di sini kan sekarang ada yang namanya kereta cepat. Semua paket umroh kita itu bisa add-on kereta cepat atau bisa ditambahin kereta cepat. Misalnya ada suami istri pengen pergi dengan kereta cepat. Atau minimal 4 orang lah, biar gampang. Saya 4 orang mau pakai kereta cepat untuk ke Mekah Madinahnya. Itu bisa. Yang kalau 4 orang itu tambahnya 1.500.000 juga. 1.500.000 itu nanti malah sudah dapat taksi ya. Sudah dapat taksi. Sudah dapat plus taksi plus mutawif untuk mengantar umroh sendiri. Seperti umroh private malahan. Cuman nanti tergantung. Gimana? Udah, harga yang tadi add-on kereta cepat itu untuk semua paket atau tertentu aja? Semua paket itu bisa yang jadi saya bilang add-on ya. Jadi bisa. Harganya sama ya? Harganya tergantung berapa yang berangkat. Misalnya kalau yang semakin banyak atau semakin banyak yang pakai kereta cepat akan semakin murah. Karena nanti penambahan harga kereta cepatnya ini meliputi penambahan 1 tiket untuk mutawifnya. Untuk ikut dampingin ke kereta cepat otomatis kan kita bayarin tuh mutawifnya dan ditambah lagi untuk taksinya. Nah, kita harus lihat juga nanti taksinya pakai taksi apa nih? Kalau pakai taksi mewah lebih mahal lagi. Bisa dikumpulkan biar dapat 51. Apa kami cari jamaah langsung? Apa? Mohon maaf. Gimana? Ya, jadi itu ya. Jadi kereta cepat kuncinya gini, kalau mau add-on semuanya bisa, tolong tapi dikomunikasikan ke leadernya masing-masing. Kalau misalnya dari Bapak Ibu semuanya IS, bisa dikoordinasikan ke BC-nya. Kalau di atasnya belum ada BC-nya, langsung ke saya. Nah, nanti saya akan komunikasi dengan BM-nya masing-masing. MD-nya masing-masing. On the spot apa, misalkan gini, untuk keberangkatan nggak ada rencana mau naik kereta cepat. Terus nyampe sana kayaknya enak naik kereta cepat, dadakan gimana betul. nih? Nah, mendingan Bapak Ibu ini kan sudah saya sampaikan di sini. Bisa upgrade kereta cepat. Jadi jauh-jauh hari ditawarkan ke jamaah. Karena apa? Semakin jauh-jauh hari kita bisa semakin belinya enak, plan-nya enak. Bisa nggak ada tambahan. Apa maksudnya nggak ada biaya tambahan. Tapi ketika dadakan kadang kan kita cari taksinya ya sedapatnya, yang itu yang membuat biayanya akan nambah. Seperti itu. Jadi kalau bisa memang dikoordinasikan lebih awal, langsung ditawari aja. Ini nanti kita naiknya bis nih dari Mekah sama Madinah. Boleh nggak saya boleh nggak ibaratnya ditawarkan, mau nggak naik kereta cepat 2 jam nyampe. Kalau naik bis cuman naik bis itu 6 jam kalau nggak salah. Nah, mau nggak gitu, seperti itu. Ditawarkan aja lebih dulu, Mbak. Akan lebih enak, akan lebih safe. Oke, mau nanya tentang ujroh bisa dikumpulkan biar dapat 5 free 1, apa kami cari jamaah langsung? Sejauh ini masih bisa dikumpulkan 5 free 1-nya. Nanti tapi ya pasti ada batasan di mana kita harus ada batas waktu pengumpulan jamaahnya. Jadi tapi dengan tidak mengambil atau mencairkan ujroh ya. Nanti tidak mencairkan ujroh. Mau ditabung dulu kan, maksudnya untuk 5 free 1, tapi khusus paket urban ya yang dihitung. Misalnya ada paket urban terus tiba-tiba jamaah lain pakai paket reguler.
paket umroh plus Turki reguler itu tidak bisa digabungkan. Jadi yang note-nya adalah di sini yang bisa kepakai untuk 5 free 1 hanya urban, tidak boleh paket non urban atau reguler. Seperti itu. Nah, saya lanjut dulu. Ini yang sebelahnya ya. Untuk 5 free 1 itu bisa berangkat bareng jamaahnya itu sendiri nggak? Bisa, asalkan sudah terpenuhi 5 free 1-nya. Iya. Ya, boleh. Oh, iya, bisa, Bu. Kemudian yang sebelahnya ini adalah paket bedanya di 12 hari. Kenapa harganya lebih mahal? Karena desainnya lebih lama. Kalau 12 hari kita tidak ada paket bronze. Hanya ada paket silver dan gold. Gitu. Karena apa? Semakin lama kita kan ibaratnya pengen memberikan kenyamanan lebih. Semakin lama di sana kalau kita hotelnya kejauhan juga akan sedikit capek. Jamaahnya akan menimbulkan komplain juga. Makanya ini 12 hari itu di harganya 35,5 dengan hotelnya Anjum, Aska Al Safa sama ini tipe ya hotelnya. Cuman Aska Al Safa ini lebih rada sempit kamarnya daripada Anjum. Kemudian kalau yang paket goldnya 38,5. Ini sudah dapat layanan bintang 5 pelataran. Kemudian paket kita yang lainnya di sini ada Umroh Special Package, di mana di sini ada beberapa model ini ya, Umroh plus Aqsa, Umroh plus Turki, dan ada spesial bulan Ramadan. Nah, kita sudah ada semuanya. Insya Allah untuk bulan Ramadan, ini harga sudah terbit. Kenapa harga Ramadan lebih tinggi? Karena satu, ibadah di bulan Ramadan, ibadah umroh di bulan Ramadan, ini menjadi sasaran para pencari pahala lebih karena pahalanya sama dengan haji. Di sini paket yang masih agak terjangkau adalah paket awal dan tengah. Paket awal dan tengah Ramadan yang 9 hari itu masih di kisaran 32 juta, tapi itu pun dengan hotel yang berjaraknya 750 meter dari Masjidil Haram. Karena apa? Kalau mau cari yang dekat dengan Masjidil Haram di bulan Ramadan harganya sudah gila-gilaan. Ini ada contoh paket 18 hari dengan hotel pelataran harganya untuk 18 hari itu 78 juta. Itu sebenarnya masih murah dibandingkan biro-biro lain, gitu kan. Ini untuk Ramadan Silvernya aja bisa nyampe 49 juta, hampir 50 juta. Ketika itu dibandingin itu dengan harga reguler itu sudah bisa jalan-jalan ke Aqsa juga. Seperti itu. Tapi ya namanya kebutuhan Ramadan ini emang luar biasa gitu kan. Dan alhamdulillahnya yang tertulis di paket ini adalah paket-paket yang tidak menggunakan hotel shuttle. Kalau tahun lalu kita menggunakan hotel shuttle, hotel apa namanya saya agak lupa itu, jadi ke Masjidil Haramnya kita menggunakan bis. Nah, kalau di sini saya lihat ini sudah tidak menggunakan shuttle, cuman memang jaraknya masih jaraknya agak jauh dari paket reguler yang biasanya, yaitu 750 meter dari Masjidil Haram. Kemarin saya udah ngecek sendiri. Nah, caranya Bapak Ibu, kalau pengen ngecek nih hotel-hotel ada kok semua di Google Map. Silakan diukur jaraknya, bisa diukur. Kemudian ratingnya dilihat. Nah, ini untuk bekal Bapak Ibu untuk jualan. Karena apa? Kalau kita udah tahu knowledge-nya si hotel ini, ya kita bisa menjelaskan. Yang kita jelaskan ya kelebihannya dulu nih. Nah, terus habis itu baru, tapi sayangnya Bu, ini hotel agak-agak jauh dari Masjidil Haram. Karena memang harga Ramadan ini melambung semua gitu kan. Seluruh dunia pengen umroh semua nih di bulan Ramadan gitu. Padahal seperti itu. Kemudian ini juga ada paket umroh plus Turki bareng Ade Govinda. Setelah kemarin kita ke Turki, alhamdulillah saya bulan Februari ya ke Turki dengan harga, ini saya agak sedikit pamer, harganya cuma 32.500.000 karena ada paket promo waktu itu.
Tapi sayangnya sudah full kuotanya. Jadi ini yang paket non promo ini harganya 36,5. 36,5, hotelnya Anjum, Emma Royal, dan di Turkinya ada Royal Stay. Kalau di Turki hotelnya masih berdua ya Bapak Ibu. Di Turki atau di luar Saudi itu hotelnya rata-rata memang masih berdua. Cuman kalau di Mekah dan Madinahnya itu berempat. Gitu. Nah, untuk paket Turki ini kita flight-nya masih biasanya combined flight atau menggunakan maskapai biasanya pulang sama perginya beda. Turki. Karena ya biasanya seperti itu. Ada Turki, ada Saudi. Nah itu biasanya menggunakan transit flight. Biasanya kalau pakai Saudi itu ke Jeddah dulu, habis itu baru ke Turki. Kayak kemarin rutenya Bu Rining ya. Itu kan ke Saudi dulu, habis ke Jeddah dulu, baru ke Turki. Jeddah, Turki. Di Jeddah tidak terlalu lama, tapi langsung ke Turki. Pulangnya juga begitu. Pulangnya ke Turki. Sorry. Kalau pulangnya kemarin gimana rutenya? Ke Mekah, terus Jeddah. Ya ke Jeddah terus ke? Langsung. Langsung ya. Oh pulangnya langsung. Kalau Saudi pulangnya langsung ke Jakarta. Gitu. Nah kalau beda lagi kalau misalnya pakainya Turki Airlines itu dari Jeddah ke Turki dulu lagi baru ke Jakarta. Itu tergantung pesawatnya. Biasanya pesawat-pesawat Turki ya harus transitnya ke Turki dulu seperti itu. Kemudian ada untuk paket AXO ini kita akan buka di kalau tadi sudah saya share juga ya Bapak Ibu di ketersediaan seatnya itu kalau nggak salah 16 Februari juga ya itu ke AXO-nya landing Jeddah mungkin Pak Agung mau ke sana lagi monggo atau masih terlalu dekat ya. Insya Allah nanti tiap bulan kenapa? Aman orang Mas. Kemarin aman kok, aman, alhamdulillah, insya Allah. Kalau wisatawan itu sangat dilindungi kok dari pihak tentaranya, tentara Israelnya itu melindungi kalau wisatawan. Makanya kenapa kemarin di salah satu podcast Dedi dan siapa kemarin itu Ustadz siapa? Itu kan juga andaikan saja masyarakat Indonesia itu selalu bikin paket umroh plus AXO, saya yakin AXO akan baik-baik saja karena dikunjungi terus sama umat Muslim di seluruh Indonesia. Jadi sorotan gitu kan. Gitu. Itu harganya mulai 44,5 sampai dengan 48 ya. 48 sekian. Nah, memang mahal karena ini sudah termasuk include sumbangan ke AXO, ke warga Palestina maksud saya. Dan ini juga keberangkatan nanti untuk Februari ini bareng sama CEO kita. Jadi kalau CEO ikut biasanya mah semuanya enak gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, di samping itu, nah ini kita juga mulai beberapa bulan terakhir ini kita juga menyediakan paket super sale atau paket ekonomi. Ini salah satu paket. Sorry, bukan paket ekonomi dulu ya. Ini paket non Cengkareng atau paket daerah. Nah, pakai daerah kita sudah siapkan juga di seatnya itu 45 seat masing-masing ya. Di sini ada penerbangan dari Padang, Pekanbaru, Batam, landingnya Jeddah. Ini transit dulu di Malaysia, kalau nggak di Kuala Lumpur, karena pesawatnya ini pesawat batik yang dioperasikan oleh Malindo atau Lion-nya Malaysia. Malindo itu Lion-nya Malaysia, tapi pakainya pesawat batik, Lion Premium. Ada juga dari Yogyakarta, nih Yogyakarta juga ada, Surabaya ini buat yang di Semarang mungkin lebih dekat ke sini, sama di Surabaya juga ada. Ini bisa langsung nanti Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Ujung Pandang dan Lombok ini bisa berangkat dari masing-masing, cuman memang transit dulu di Malaysia juga. Ini harganya murah, bisa dibilang murah, 12 hari 30.900.000 doang. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini termasuk murah pakai hotelnya. Ini kelasnya bronze ya yang kita buka. Karena daerah itu memang lebih mementingkan paket ekonomi daripada paket yang mewah-mewah. Nah, satu lagi ini yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Ada yang namanya umroh eco package atau ekonomi. Di mana umroh 26 jutaan sudah bisa berangkat ke Baitullah.
Bahkan ini juga melayani sebenarnya semua paket bisa ini ya, bisa memakai pembiayaan ya. Nah, kami bekerja sama dengan Amitra Syariah, di mana untuk memudahkan, tujuan kita adalah untuk memudahkan para jamaah Tanur untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ini kita menggunakan salah satunya adalah dengan jalur tadi, finance syariah atau pembiayaan syariah, di mana menurut hukum agamanya ini sudah ada pengawasannya lewat MUI yang sudah dianggap atau dinyatakan halal. Cuman memang banyak sekali yang masih pro kontra juga, mau ibadah kok ngutang dan lain sebagainya. Nah, tapi ini lebih safe lagi ketika ada cara seperti ini. Caranya seperti apa? Ini kita memakai pembiayaan, di mana memakai pembiayaan ini kita bisa menggunakan DP-nya 0%. Kita tidak sama sekali menggunakan, tidak ada uang yang keluar di sini. Nah, menariknya di sini adalah harga di sini, kalau harga 26,5 ini harga cash ya Bapak Ibu. 26,5 dan 28,9 ini harga yang cash atau pembayaran langsung seperti pada umumnya DP, kemudian dilunasin ketika 45 hari sebelum keberangkatan. Nah, tapi kalau harga pembiayaannya itu yang dicoret ini 32,5. Kita coba hitung. Publish rate-nya di sini adalah 32,5. Kemudian fixed rate-nya 26.550, diskon membernya 5.950. Nah, DP itu biasanya 20%. DP-nya 6.500, dari 32.500 kali 20% itu 6.500.000, ditambah admin dan asuransi, itu total DP-nya sebesar 7.700.000. Ada diskon untuk member umroh dari Tanur ini sebesar 5.950. Jadi 7.700.000 dikurangi 5.950, jadi tinggal 1.750.000. Nah, 1.750.000 karena ini paket urban akan masih dikurangi lagi menjadi dikuranginya 1.750. Jadi bayar ke Tanurnya 0, nggak bayar apa-apa. Kalau disetujui langsung berangkat. Siapa yang nggak mau? Jadi tinggal nyiapin KTP KK seperti persyaratan pada peminjaman pada umumnya. Tapi di sini saya tekankan jangan membayar pakai uang. Biar apa? Biar kita benar-benar yakin kita bisa terhindar dari simpang siur tadi yang saya sampaikan. Caranya pelunasan gimana? Caranya pelunasan dengan bersiar, dengan ngasih jamaah. Siarnya 12 kali 12 bulan. Itu masih dapat cashback-nya, ini salah ya. Harusnya cashback-nya adalah 13 juta. Masih dapat sisaan uang 13 juta. Sudah berangkat dapat sisaan lagi. Gitu. Dari sini ada yang ditanyain dulu nggak? Ini nggak pakai DP langsung berangkat sekali disetujui loh ini. Sedangkan disetujuinya oleh Amitra Syariah ini sangat gampang. Syaratnya tidak punya tunggakan di apa namanya itu? FIF itu apa namanya? Ya, Astra, sorry. Astra Finance tidak punya tunggakan di situ, tidak punya tunggakan motor syaratnya itu. Ini kalau mau bersiar, kalau mau bayarnya pakai bersiar, itu si calon jamaah ngambil paket yang sama atau bisa beda? Kalau yang ini harus ini, karena ini hitungannya kan beda. Ini yang hitungan 0% kan ini sudah jelas nih. Katakan dia Jadi cash lah, maksudnya kita dapat jamaah dibayar cash gitu. Itu untuk paket yang mana? Bebas atau khusus yang ini? Untuk jamaahnya? Di jamaahnya? Jamaahnya bebas. Jamaahnya bebas itu kalau cash karena yang dinilai ini adalah ini jumlah jamaahnya. Yang penting dalam 12 bulan itu ada 12 jamaah yang disetor. Gitu. Oh gitu, iya. Iya, gitu. Nah, gimana kalau yang ini kan yang 12 bulan ini yang paling murah ya, ibaratnya yang cicilan yang paling murah. Yang paling yang paling 1 tahun yang paling cepat ibaratnya. Gimana kalau misalnya nanti cicilannya kok dapatnya tenornya 2 tahun atau 3 tahun, itu juga bisa disesuaikan berarti kan?
bisa disesuaikan dengan jumlah 24 bulan. Cuman yang paling kita targetnya ya 1 bulan dapat 1 gitu kan. Kalau seandainya 24 bulan, itu cashback-nya sama. Cashback-nya akan berpengaruh di cashback-nya. Cashback-nya lebih kecil. Berarti tidak 13 juta ya? Tidak 13 juta, jadi turun lagi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Intinya, monggo kalau memang Bapak Ibu sudah pengen niat sekali umroh, ini salah satu keistimewaan yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu bisa merasakan pelayanan dari Tanur. Pengajuannya cukup mudah, nanti tinggal mengisi formulir. Formulirnya sudah pernah saya bagi juga di beberapa orang. Ada formulir yang harus diisi dan juga menyetorkan KTP KK. Dan biasanya kalau untuk pekerja slip gaji, kalau untuk pengusaha rekening koran 3 bulan terakhir. Begitu. Jadi ini salah satu kemudahan bagi para jamaah yang ingin syiar. Nah, ini pun nanti Bapak Ibu, kalau misalnya pun ini bisa diterapkan atau bisa jualan dengan paket ini, itu pasti gulungannya akan semakin besar. Misalnya IS ini bisa nanti dalam syiar, nanti insya Allah kita praktekin di Wonosobo ya Bu Septi ya. Jadi kita nanti coba kita tawarkan program ini gitu kan. Ini tidak memakai uang sama sekali, bahkan kita ada sisaan yang uangnya ini untuk kita mau kita sedekain boleh, mau kita ini yang penting kita berangkat umroh gitu kan. Intinya siapa sih yang nggak mau berangkat umroh dibayarin pulangnya nggak bayar apapun gitu kan, bayarnya ya pakai jamaah. Ya namanya orang sudah mendapatkan reward kan otomatis usahanya semakin kenceng, memotivasi ya gitu. Begitu Bapak Ibu. Oke, nah di sini saya ada pertanyaan lagi, silakan. Enggak, untuk malam Jumat depan itu ada presentasi di Ambarawa bisa? Boleh. Boleh. Dijadwalkan aja nanti di-share di grup aja. Nanti siapapun yang pengen ikut syiar juga boleh, pengen belajar syiar. Misalnya besok yang hari Minggu kita kan ada ke Wonosobo. Di Wonosobo ini memang jatahnya nanti jamaahnya memang harus masuk ke Bu Septi sama Pak Kiap semua misalnya seperti itu. Nggak masalah, tapi kita tahu pelajarannya. Pelajarannya bagaimana kita bersiar di depan jamaah. Seperti itu. Baik, ini saya akan sedikit berbicara tentang struktur organisasi ya, bisa bilang karir pet yang ada di Tanur ini sendiri yang mungkin belum paham kemarin sempat ada yang baru-baru belum paham tentang struktural ini. Yang pertama, kapan kita menjadi IS adalah ketika kita sudah menjadi jamaah atau kita sudah membayar DP untuk umroh itu sudah bisa dianggap menjadi IS atau eksekutif syiar, karena tingkatan paling bawah di Tanur ini namanya eksekutif syiar, di mana eksekutif syiar ini sebenarnya mempunyai target penjualan 30 pack untuk bisa naik menjadi BC. Tentunya BC punya keistimewaan lebih. Menjadi BC ini nanti ujroh yang didapatkan ada ujroh direct maupun ujroh grup. Kalau untuk ujrohnya IS ini hanya mendapatkan ujroh direct kalau IS ya. Jadi berapapun siapa yang closing, IS yang closing itu dapatnya 3 juta. Gitu. Kemudian ketika di BC sudah naik 30 orang nih misalnya sudah setor jamaah 30 orang tiap musimnya, itu nanti akan naik menjadi BC atau bisnis koordinator. Tentunya menjadi BC ini juga punya targetnya lebih, yaitu punya target mempunyai BC-BC yang menciptakan tadi IS-IS yang mempunyai anggota IS-IS dalam jumlah tertentu. Seperti itu. Nah, BC ini bertanggung jawab juga akan bagaimana melayani jamaah. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Misalnya kemarin Mbak Nana dari Surabaya, Pak saya itu kesulitan dalam hal
ngantar jamaah seperti itu. Bagaimana nanti teknisnya? Nah, ini yang harus bekerja. Struktural ini yang membantu kita. Misalnya, Bu Rini sekarang sebagai BC. Kemudian ada Bu Rasmi misalnya menjadi IS. Bu Rasmi punya jamaah. Punya jamaah ini bagaimana caranya ya? Saya mau urus paspor. Yang harus tanggap terlebih dahulu adalah BC-nya. Bukan langsung BM-nya. Karena apa? BC dapat ujroh grup loh sebesar 500.000 tiap jamaahnya ketika IS-nya dapat direct-nya. Nah, dari sini ketika misalnya IS-nya kok sibuk gitu kan, kok sibuk berhalangan hadir dalam pengantaran ke bandara atau gerbang pertama jamaah ini berangkat, ya yang harus menggantikan ya BC, tapi IS harus komunikasi ke BC-nya. Bu BC, saya ini nggak bisa nganterin, bisa minta tolong untuk nganterin ke nganterin kemana? Bandara atau stasiun gitu kan, untuk ke Jakartanya. Oh siap, saya akan antar. Jangan khawatir. Ketika Bapak Ibu mengantarkan jamaah, selain tugas memang kewajibannya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan satu, yaitu dokumentasi yang nggak bisa didapat orang. Karena dokumentasi ini adalah senjata kita untuk jualan loh, gitu kan. Ketika di video yang di-share ke tadi ada mukanya Bapak Ibu, jamaah akan lebih percaya dalam hal ini dealing tadi. Bukan hanya kok ternyata Bu Rini ini nggak pernah ngeberangkatin jamaah. Ini mana nggak ada foto-fotonya Bu Rini misalnya seperti itu ya. Nah, dengan adanya Bu Rini di video itu di dalamnya itu menambah nilai plus loh. Makanya kemarin sempat saya bilang sama Mbak Mutiara juga, Mbak Mut, kamu harus nganter ke mana? Ke bandara. Biar apa? Biar narsis di situ. Nah, dari situlah nanti orang akan melihat kita, oh Mbak Mutiara ini ternyata orang Tanur yang kemarin nganterin tuh jamaah keberangkatan ini gitu. Bener-bener, Wida, itu jadi ngefek banget ya. Kan aku kan emang nggak pernah ke bandara, padahal kan Wida selalu instruksi cobalah ke bandara. Kemarin aku antar jamaah, aku ke bandara, aku pakai atribut Tanur kan, aku punya rompi Tanur. Terus aku bikin ya video gitulah, ngobrol gitu kan, hai ini aku lagi nganter jamaah. Terus jamaah yang aku foto itu, kadang jamaah orang juga aku foto biar kelihatan rame gitu kan. Ya. Iya, terus udah gitu efeknya panjang sih. Jadi banyak teman-teman di WA atau di DM Instagram tuh selalu tanya, kamu jadi ini ya agen biro ya gitu. Iya gitu. Emang dapat apaan? Suka nanya-nanya. Nah itu nanya-nanya itu insya Allah mudah-mudahan sih berkelanjutan. Ya. Dan pokoknya intinya kita personal branding kita tuh kena gitu. Yes. Jadi itu ngaruh banget, pokoknya ngaruh banget. Nganterin jamaah itu pengaruh banget ke personal branding kita. Betul. Padahal yang pertama ya kita butuhkan untuk menjadi agen Tanur ini adalah personal branding. Kalau kita nggak menempatkan atau kita nggak memposisikan kita memperlihatkan kita sebagai agen Tanur, ya yang ada cuman sebar flyer di ini akan susah Bapak Ibu, akan lebih susah daripada Bapak Ibu menyebarkan video-video keberangkatan. Itu akan lebih ngaruh ketika nanti dalam berjualan gitu kan. Apalagi Mbak Mutiara, kemudian juga Bu Ari ini sekarang sedang dalam proses untuk ngejar 40 days challenge untuk mendapatkan reward dari MD dan mendapatkan sebenarnya yang mereka apa sih Mbak sebenarnya yang menggerakkan Mbak Mutiara kemudian Bu Ari untuk ikut 40 days challenge ini? Bu Ari dulu deh. Monggo Bu Ari, apa Bu Ari yang menggerakkan Bu Ari? Ya, yang jelas pengen sampai di tujuan target yang punya mimpi-mimpi harus diwujudkan. Nanti kita akan belajar gimana caranya untuk ngedapetin mimpi-mimpi itu tuh sampai di kita tercapai tujuannya gitu. Oke, ya pasti ada sesuatu yang diinginkan. Seminimal mungkin apa sih yang didapatkan? Ilmu.
Ilmu itu yang susah, yang kita kadang kalau kita nggak disiplin dengan apa yang dikasihkan oleh Tanur ini, kadang juga kita agak-agak, misalnya nih, Tanur selalu memberikan kajian rutin tiap minggunya, tapi tidak dimanfaatkan. Itu ngefeknya luar biasa. Kayak kemarin kita hari Jumat kemarin itu ada kajian bersama Ustadz Yus, saya juga lupa, Ibnu Yus Yasin ya. Nah, beliau luar biasa ternyata itu memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam bersiar. Nah, dari situ kita dapat ilmu yang itu nggak semua orang bisa dapat gitu kan. Nah, ini sebenarnya Tanur memfasilitasi itu semua, kajian rutin, kemudian hal semacam ini, sharing-sharing seperti ini juga merupakan kajian rutin yang nantinya ini kita bertukar pengalaman gitu kan, bertukar pengalaman. Bukan saya paling pintar di sini, enggak gitu, tapi di sini saya minta pendapat tadi Bu Ari tadi, kemudian dari Mbak Mutia, bagaimana? Saya nggak ikut 40 Day Challenge karena memang saya nggak mampu untuk bisa ngikutin tiap harinya gitu, karena di tiap hari 40 Day Challenge itu ada Zoom meeting, di mana Zoom itu penuh dengan kajian-kajian, di mana seorang Mujahid Baitullah bisa mencapai target. Kita ada target Bapak Ibu, kalau misalnya IS-nya, IS ini kebanyakan kan IS ya, IS ini nanti capai 30 jamaah sampai bulan Februari ya. Februari. 30 jamaah sampai Februari, ini dapat reward jalan-jalan ke Singapura. Ayo, ini masih yang lain boleh. Nanti silakan yang lain bukan masalah Singapurnya, tapi bagaimana ini ngikutin challenge ini luar biasa gitu kan. Kita bisa jalan-jalan gitu. Dan saya pun punya target kalau BM-nya bisa ngerakin IS ini 30, masing-masing 30, punya 10 aja itu udah bisa saya jalan-jalannya ke Eropa. Gitu kan. Cuman saya sadar timnya masih kecil gitu, saya masih membangun tim. Ya udah, saya pengen nyemangatin IS saya ataupun BC saya untuk bisa ngecapai 3, yang paling gampang kan IS ini nanti ya bukan dibilang gampang ya, tapi yang paling memungkinkan itu adalah saat ini adalah IS dalam mencapai 30 new agent atau new jamaah tadi. Mudah-mudahan bisa Mbak Mutia sama Bu Ari ya bisa mendapatkan kesempatan itu. Yang penting ilmunya didapat dulu lah, seperti itu. Oke. Dari sini Bapak Ibu untuk struktur saya bilang ini struktur koordinasi ya. Jadi nanti dari IS komunikasi ke BC-nya. Kalau IS-nya belum punya atasan, nanti langsung ke saya boleh. Karena ini nanti yang saya akan koordinir. Kalau yang belum punya BC itu tantangan buat Bapak Ibu semua untuk menjadi BC. Bagaimana caranya? Ya ayo cari 30 jamaah. Nah, tapi kalaupun yang sudah ada BC-nya atas ya itu juga tantangan juga, bagaimana kita sama-sama menyamai level BC-nya gitu kan. Nah, ayo sama-sama kita kejar. Saya tidak mau membebani ini menjadi pekerjaan utama Bapak Ibu semua, tapi bagaimana caranya kita menjadi orang yang berguna, bisa sama-sama bersiar sekelas orang yang sibuk aja masih bisa menyempatkan waktu. Ini banyak Bapak Ibu. Di luaran sana banyak sekali tim-tim yang sudah tiap harinya bahkan itu siar gitu kan. Nah, karena ini, ayo kita tularkan virus untuk siar ini kemanapun, majelis taklim di lokalan RT, misalnya kita bisa ada perkumpulan RT, itu bisa kita masukin. Membranding personal kita yang harus kita kuatkan di sini. Bahwasanya si Mutiara ini adalah seorang agen Tanur. Kalau mau umroh ke Mutiara aja. Nanti banyak tuh terkenal diskonnya. Pelayanannya oke. Nah, seperti itu. Bagaimana orang menganggap seperti itu, insya Allah kita akan jalan dengan sendirinya. Begitu. Ada pertanyaan untuk Karir Pet ini? Nah, ini yang tadi saya ceritakan, proyeksinya. Nah, ini sekilas saja saya akan sampaikan bahwa saya menjadi Mujahid Baitullah ini harus mempunyai poin-poin seperti ini. Yang pertama, menguasai knowledge, personal branding, perbanyak silaturahim. Ini yang penting. Terus perbaiki segala hal tentang diri. Karena apa? Karena ini kita jualannya produk-produknya Allah.
Kita nggak jualan produknya bos siapa, bos A, bos B, bos C. Ini kita jualnya adalah produk Allah. Di mana produk Allah ini kalau Allah nggak ridho, ya nggak bakalan dikasih. Kalau nggak dikasih, jangan langsung pulang. Jangan langsung menutup diri. Jangan langsung putus asa. Karena sedang diuji kan. Nah, di sini bagaimana kita menjadi seorang personal yang bisa tahan banting. Ini perlu juga. Tadi Bu Wiwi sempat cerita, mungkin Bu Wiwi nggak ada di sini ya. Bu Wiwi sempat cerita, Pak saya sekian lama kok belum dapat jamaah. Ya Allah belum ridho gitu kan. Allah belum ridho. Nanti kalau sudah ridho, ya akan dikasih gitu. Banyak di sini yang belum pecah telur, tapi banyak juga yang sudah merasakan hasilnya. Pak Dana itu sekian lama bersiar dari awal sama kita jalan sama-sama. Alhamdulillah sudah ada nanti insya Allah 4 jamaah ya Pak Dana ya bulan Desember ya Pak Dana ya. Oke Pak Dana mungkin. Ya Pak Dana baru 4 jamaah. Alhamdulillah sudah dapat kemarin. Bu Rini bisa merasakan pergi ke Turki hanya cuman bayar 11 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Dana ya. Ya, jadi semua teman-teman asalkan nanti Allah sudah ridho, insya Allah nanti. Nah, caranya Allah ridho ya kita perbaikin diri aja. Kita introspeksi. Kalau ini saya nggak bisa ngasih ngasih wejangan ya, karena memang saya pun juga belum baik-baik amat gitu. Cuman seenggaknya ada dari niat kita sendiri untuk bisa memperbaiki diri gitu. Begitu. Nah, tidak jaminan seorang agen marketing hebat itu bisa hebat juga di Tanur. Hebat juga seorang menjadi agen atau mujahid Baitullah. Ini terbukti banyak banget. Bu Ari contohnya. Bu Ari jualan makam aja gampang banget ya. Bisa dapat bonus miliaran gitu ya Bu ya. Amin. Tapi jualan umroh belum gitu kan. Nah, ini kan rahasia Allah gitu ibaratnya. Yang kita jual bukan sekedar produk A, produk B, ini produk-produknya Allah gitu kan. Berarti ada beberapa hal yang memang kita mesti sabar gitu kan. Karena rencana Allah kan tidak sama dengan rencana kita begitu. Baik. Kemudian doa untuk doa ya. Doa untuk doa itu maksudnya adalah doa untuk dana operasional ya. Ini doa terus agar segera muncul dana operasional awal alias DP tadi ya. Oke. Nah, inilah saya sedikit menampilkan salah satu beberapa mujahid Baitullah. Ya, itu kemarin yang datang di Supercamp ya. Nah, baik, yang saya lakukan di Tanur saat ini adalah ini untuk sharing bersama Bapak Ibu. Yang pertama silaturahim dengan sanak saudara. Ini kalau kita sudah silaturahim tuh pokoknya semuanya bisa kebuka insya Allah. Anjang sana ke rekanan, jalan-jalan ngopi ketemu besti. Nah, ini 3 item ini intinya adalah kita harus jalan-jalan ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang di rumah aja ya nggak akan ketemu jalannya gitu kan. Kemudian yang keempat bikin event syiar. Bisa nebeng majelis taklim pengajian, kayak saya besok hari Minggu kita nebeng di IPHI Wonosobo gitu kan. Ya ini apapun kita harus lakukan gitu kan. Karena apa? Jamaah ini biasanya orang-orang perindu Baitullah ini adalah orang-orang yang sudah pernah ke Baitullah malahan. Makanya IPHI menurut saya cocok karena apa? Orang-orang haji yang dulu itu pasti akan rindu dengan Baitullah yang sekarang gitu kan. Mekah Madinah yang sekarang di mana sekarang sudah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dialami gitu. Nah, itu kemudian update status sosmed tentang video keberangkatan, flyer, dan semuanya tentang Tanur. Biar apa? Biar personal branding kita naik. Berikutnya, kalau memang jago di sosial media atau sudah berpengalaman di sosial media,
pasang iklan coba di sosmed. Insya Allah itu juga akan membantu. Semua poin yang saya lakukan hanya untuk membranding diri saya bahwa saya adalah Tanur Warriors. Artinya saya membranding atau mempersonal brandingkan saya sendiri. Nah, ini yang harus dilakukan. Terus terlalu menggantungkan flyer itu juga tidak baik. Karena brosur jika tidak dibantu dengan penjelasan yang terjadi target hanya membandingkan harga saja tanpa dilihat benefit. Itu ya. Jadi tidak ada brosur yang bisa berbicara sendiri. Kadang brosur-brosur tadi atau flyer-flyer tadi harus ada penjelasan detail untuk bisa nyampe ke jamaah. Karena kalau hanya membandingkan sama dua brosur, yang satu harganya 24, yang satu harganya 26 juta, pasti jamaah akan milih 24 yang tanpa penjelasan. Padahal ketika itu dijelaskan benefit apa yang lebih bagus atau yang lebih banyak, pasti jamaah akan berpikir ulang untuk ke 26 juta. Karena apa? Faktor kenyamanan yang kita berikan. Kemudian keberangkatan Tanur itu banyak, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir untuk kita kehabisan paket. Bahkan itu banyak pilihan. Seorang marketing ketika dihadapkan dengan banyak pilihan, pasti mereka akan senang. Karena banyaknya pilihan itu, banyaknya plan A, plan B yang nantinya di lapangan akan diterapkan. Gitu Bapak Ibu. Kemudian bedakan antara maklar dan warrior. Dalam promo di sosmed kadang kita main gampang dengan screenshot promo teman, sepele sih, tapi yang yakin target nggak akan tertarik. Karena apa? Biasanya screenshot kan blur ya, atau kurang bagus dalam kita lihat. Gitu. Dan ketika sudah sama-sama, wah ini kok seorang orang yang mau mengantarkan saya ke Baitullah kok ternyata copy paste dengan yang lain. Nah, itu juga perlu dipertanyakan juga gitu ibaratnya. Mendingan ibu-ibu nggak apa-apa deh merangkai kata sendiri, Bapak Ibu mengerangkai sendiri, tapi itu terlihat original. Bahwasanya, oh memang ini orang dari Tanur beneran ini yang nyusun kata-kata, bukan kopas gitu kan. Kemudian usaha Bapak Ibu mungkin banyak di luar Tanur, tapi biasakan siapkan nomor khusus untuk usaha A, B, bahkan C. Jangan menggunakan satu nomor untuk banyak postingan. Biasanya saya usaha laundry misalnya, saya promo jam 7.15 promo laundry, jam 7.20 promo umroh, jam 7.30 promo laundry lagi. Itu jamaah akan bingung. Ini apa sih, ini orang makelar apa gitu kan. Seperti itu. Oke, strategi yang efektif dijamin ada yang closing. Yang pertama adalah event syiar dengan pembicara yang bisa menyentuh hati calon jamaah. Karena apa? Kita harus menunjukkan fadilah umrohnya tadi. Gandeng ustadz atau ulama di daerah, ini juga sangat ngefek. Ketika kita sudah berhasil menggandeng ustadz atau daerah, yang namanya jamaah itu pasti samina wa ta'na sama ustadznya. Saya percayalah, dia nggak akan mandang flyer A, B, C, D. Yang penting saya ngikut ustadz berangkat, saya berangkat. Ini seperti itu. Berikutnya, silaturahmi ke tokoh masyarakat daerah, Pak RT, Pak RW, atau siapapun, ini bisa membuka channel. Saya harus kemana? Tiba-tiba ke Pak RT bilang, Pak itu Ustadz loh Pak, itu sering ngeberangkatan umroh. Ya siapa yang tahu kan, kalau kita tidak bisa silaturahim itu gitu kan. Kemudian kan siapkan profiling, petakan target sebelum menawarkan paket umroh. Profiling jamaah penting, karena apa? Biar kita bisa menawarkan apakah si jamaah ini paket A, paket bronze, paket silver, atau paket gold gitu kan. Kita berbisnis umroh beda dengan berbisnis duniawi saat ini. Kita langsung dilihat oleh Sang Maha Pemberi. Itu tadi, kita bisnisnya dengan produknya produk Allah gitu kan. Baik, saya kira cukup untuk produk haji. Ini sebenarnya saya pengen sedikit sampaikan. Haji itu ada dua produknya, dahili dan juga siyahah. Di mana dua program ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi satu, tidak ada izin yang diharuskan dapat izin, maksudnya Tanur bukan Tanur ya. Hajj ini memang dibuat untuk mewadahi haji ini. Bahkan kemarin terakhir untuk haji sendiri, haji kita ini sudah hampir 500 orang yang mendaftarkan untuk program haji tanpa antri kita.
Dan saya bisa bilang haji kita ini lebih aman daripada furoda ataupun haji-haji tanpa antri lain. Karena apa? Kalau furoda biasanya kuotanya terakhir bisa dilihat. Ketika sudah ada 100 jamaah, ternyata yang keluar kuotanya cuma 50, ada kemungkinan 50 tidak berangkat. Tapi kita sudah punya haji dakhili, di mana kita haji dakhili ini memakai kuota Saudi, kuota pekerja Saudi, di mana nanti kita ada undangan langsung dari syarikah tanur yang ada di Saudi untuk menjalankan ibadah haji, yaitu haji dakhili. Harganya lebih mahal, 265. Kalau yang haji siyahah itu menggunakan visa wisata ziarah, itu harganya 195, dan ini sudah dipakai di seluruh biro di Indonesia yang ini dinamakan sama furoda sama mereka. Tapi kita tetap tidak memakai furoda karena kita tidak mau membohongi jamaah. Ya, ini insya Allah sudah ada tim di sana yang mengatur kapan kita bergerak ke bergerak ke Mekah dan Madinahnya. Landingnya tetap di Riyadh, tapi kita nanti akan melalui beberapa tahapan yang dimana insya Allah dijamin keamanannya. Kemudian insya Allah ini CEO kita sudah mempersiapkan kenapa harus bayar DP. Hari ini sebenarnya DP untuk 100 jutanya. 100 juta malam ini terakhir jam 23.59. Namun silakan kalau masih ada yang mau butuh kepentingan untuk haji, silakan dibisikin ke saya. Artinya dibisikin adalah silakan kita nanti coba ketuk pintu lewat jalur dalam, tapi memang tidak bisa mendapatkan 5 free 1. Kalau malam ini ada yang daftar 5 orang, itu bisa dapat free 1-nya. Sebelum jam 23.59 harus store 100 juta. Tapi kalau besok atau pelunasannya kapan? Bayar DP-nya bisanya kok bulan Desember, bisa-bisa aja nanti ya. Cuman kita tidak bisa dapatkan fasilitas 5 free 1. Itu aja bedanya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Karena sudah jam 9 lebih. Ya? Kalau agen haji berapa? Kalau agen fee-nya ya, ujrohnya ya. Enggak, agennya berangkat. Gimana? Kalau agennya dari agen Yang berangkat tadi. berapa? Apa tetap 195? Oh, tetap. Kalau itu tetap. Ya paling nanti dipotong ujroh sih mungkin. Tapi kalau sementara tetap sih berangkatnya segitu. Dipotong ujroh aja. Oke. Ada pertanyaan lain? Monggo. Nanti ini ada rekamannya. Insya Allah saya akan bagi juga ke teman-teman yang ada di grup. Pak Pongki, ada pertanyaan Pak Pongki? Sejauh ini Pak Pongki? Pas Mas, cukup Mas. Oke, cukup ya. Bu Septi, silakan. Ada pertanyaan? Untuk formulir pembiayaan itu sudah ada? Formulir nanti kalau ada orang yang mau pembiayaan, silakan kirim KTP, nanti kita kirim formulirnya. Gitu. Nanti akan dijapri masing-masing kalau yang minta pembiayaan. Kalau semua di sini ayo siap dengan DP 0% terus berangkat, ayo. Siap. Yang penting insya Allah nanti kita giliran ini aja, gas siarnya. Insya Allah dapat. Ada lagi? Mbak Dana, ada pertanyaan Mbak Dana? Ini Mas, masalah pembiayaan. Boleh. Kan ada 2 tipe. Satu dari kantor resmi, pasti ada daftar gaji kan. Yang kedua dari swasta. Itu kalau One Prestasi itu, apakah agennya tersangkut paut itu? Nggak akan, Pak. Nggak akan tersangkut paut. Ibaratnya kan gini, One Prestasi itu maksudnya dalam artian apakah ada blacklist gitu kan? Misalnya kan dia wajib 1 bulan 1 selama 12 bulan dan lunas lah itu, ya kan? Nah waktu itu misalnya 1 bulan tuh dia nggak dapat gitu loh.
Apakah si Itu agen atau harus nutupin atau dianya harus? oh ya enggak, dia yang akan dikejar-kejar. Jadi agennya udah bebas ya, Mas? Sebenarnya kita kan hanya mengarahkan, Pak, seperti itu. Ibaratnya ini semua uang, ibaratnya kita ini mengantarkan para jamaah untuk dimudahkan caranya. Seharusnya sampai situ aja gitu tugasnya. Setelah Emang itu memang khawatirnya sudah kan, khawatirnya kan betul. ntar agennya jadi debt collector gitu, harus yang Enggak, ngejar-ngejar enggak, jamaah. enggak. Itu yang ditakutin. Enggak akan. Karena itu nanti akan langsung ketika sudah berhubungan dengan Amitra, ya nama yang akan terbit kan nama jamaahnya, bukan nama agennya. Karena agennya nggak ada sangkut pautnya. Itu. Terus langsung keluar ujrohnya ya kalau udah disetujui. Kalau ujroh, saya coba tanyakan lagi nanti ya, apakah ini bisa langsung cair? Harusnya bisa langsung cair, karena itu kan langsung bayar malahan dari Amitranya gitu kan. Betul. Gitu. Jadi nggak tunggu 12 bulan ya? Enggak lah, Pak. Kasih ya. 12 bulan enggak. Oke, makasih Mas. Siap. Ada lagi sebelum saya tutup? Udah. Mbak Mutia, ada apa Mbak Mutia? Silakan Mbak Mutia, sedikit penyemangat lah buat teman-teman yang lain. Oke, jadi gini, jujur aku masuk Tanur ini luar biasa ya. Jadi kan Wida jauh di Semarang, aku di Depok nih. Itu hebat ya Tanur. Tanur tuh nggak ngelepasin aku gitu aja. Jujur bener nggak dilepasin gitu aja. Jadi sebenarnya aku di sini jalan pincang kan. Nggak ada Wida yang dikit-dikit bisa ditanyain tuh nggak ada, jauh gitu kan. Paling by WA itu pun kayak kurang sempurna menurut aku. Tapi hebatnya di sini MD-nya, bahkan BM lain itu yang masih satu grup itu, alhamdulillah mau ngebantu aku. Ada apa-apa aku bisa ke Teh Manda, ada apa-apa aku bisa ke Teh Inong gitu kan. Terus udah gitu kemarin ada 40 day challenge itu bener-bener ngebantu kita, padahal aku cuma level IS ya, ngebantu kita ini untuk yang namanya yuk bangkit lagi, yuk bangun lagi. Kalau kamu udah bingung arahnya mau kemana, kita dampingin. Terus kemarin ada 40 day challenge, aku ikutan, dan di situ kita juga nggak dilepas, tiap hari nge-zoom, dan nge-zoom itu nggak cuman yang ngobrol nggak jelas itu, enggak, kita bener-bener yang dikasih gimana cara invitingnya, terus langkah-langkah apa yang harus kita ambil sebelum inviting. Bahkan nih nggak cuman itu aja, nggak cuman hablum minanas ya, tapi hablum minallahnya kita juga kena. Jadi kayak kita ada kewajiban untuk yang namanya sholat tahajud, sholat sunat duha, bahkan baca Al-Quran itu menjadi kegiatan rutinitas kita supaya kita tuh menjadi habitnya kita. Karena ini yang kita jual ini bukan produk orang, emang bener-bener produk Allah gitu. Jadi seperti itu sih untuk di Tanur. Makanya aku jadi ya udahlah, oke yuk kita gas lagi gitu, kita semangat lagi gitu sih. Oke, itu poinnya ya. Jadi teman-teman, saya juga ngerasa bahwasanya di Tanur ini benar-benar, Tanur itu sebenarnya udah ngasih jalan. Tergantung yang mau jalan ini apakah mau lewat jalan yang mudah itu tadi, atau jalannya mau setengah-setengah aja nih, yang nantinya juga hasilnya pasti akan setengah-setengah gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi intinya insya Allah tidak ada ruginya kita jalan bareng Tanur, karena apa? Ini biro bukan biro kecil ya. Ibaratnya banyak terpaan di tahun 1443 kemarin, kita banyak sekali cobaan. Misalnya ada kasus-kasus yang dimana melibatkan agent, justru ya. Agent yang dibawa-bawa ini karena saking banyaknya jamaah, mereka menggelapkan dananya itu. Ini yang bahayanya adalah ya ini sebagai agent ini. Tapi Tanur ini memberikan jalannya adalah ya kalau mau terhindar dari itu ya yuk transfer langsung ke rekening pusat, itu lebih jauh dari aman. Ya namanya kita bermain dengan uang jamaah itu kan resikonya luar biasa seperti itu. Nah, dan banyak sekali kejadian-kejadian di Tanur yang juga membuat saya jadi belajar bahwasanya kalau mau mendirikan biro ini memang modalnya nggak kecil gitu kan. Termasuk Tanur yang sempat terjadi delay pesawat yang mengakibatkan satu rombongan terlambat, juga itu yang nanggung juga Tanur gitu kan. Kemarin jamaah tanggal yang Ethiopia itu 9
sorry, yang harusnya berangkat tanggal 9 ya, berangkat tanggal 9, qadarullahnya sampai Jakarta, saya sampai Bekasi dikabarin bahwa pesawat cancel flight. Itu bukan kesalahan Tanur, tapi Tanur punya caranya bagaimana membuat jamaah menjadi senang. Caranya adalah satu, mau nggak mau kita tanggung hotelnya. Satu, kita pulangkan jamaah ke hotel, nggak pulangkan ke Semarang, tapi pulang ke hotel terdekat. Dari situ agennya yang bekerja. Saya, Manda, dan saya dan MD berdiskusi waktu itu juga di hotel. Bagaimana jamaah tidak terasa menunggu. Oke, kita patungan berapa? Kita ajak jamaah pergi ke Istiqlal. Mumpung besok hari Jumat. Masya Allah, mereka bahagia. Istiqlal, jalan-jalan ke Monas. Bahkan sudah ada yang memulai belanjanya di Monas. Jadi, insya Allah Tanur ini yang namanya ibaratnya pelayanannya, insya Allah saya tetap bisa bisa bilang nggak ada biro yang memberikan pelayanan seperti ini. Apalagi kenapa kita ujurnya gede, kita juga harus bisa tujuannya adalah pusat ngasih ujroh gede ini sebenarnya ada tujuan lainnya juga. Bagaimana kita juga bisa maksimal menservis jamaahnya. Contohnya, ketika kita dapat ujroh 3 juta, kita bisa tuh mainin ujroh kita. Misalnya, ayo cashback nih 2 juta, mau nggak? Gitu. Seperti itu. Atau kalau memang nggak ngasih cashback 2 juta, misalnya ada kejadian kayak kemarin, ya kita bisa nih iuran sama MD kita. Ayo kita sewain bis, kita ajak mereka jalan-jalan ke Monas, kita ajak jalan-jalan ke Istiqlal karena kejadian ini memang tidak direncanakan sebelumnya. Intinya ujroh besar ini sebenarnya ada maksud lain yang bisa kita gunakan untuk memuaskan jamaah seperti itu. Syukur-syukur tidak ada masalah ya kita bisa menikmati ujroh kita begitu. Saya kemarin alhamdulillah dapat 20 jamaah, 23 jamaah. Kemudian apa yang saya kasih ke jamaah saya sewakan, saya berikan gratis layanan antar jemput dari Magelang ke Jakarta menggunakan bis eksekutif 23 seat. Itu sekitar 16 juta saya kasih karena saya ujurnya juga lumayan alhamdulillah kalau 23 orang seperti itu. Jadi itu bentuk kenapa kita harus benar-benar bisa servis jamaah. Karena apa? Karena tahun depan saya akan dapat lagi nih jamaah yang insya Allah sama jumlahnya seperti itu. Kita harus mikirnya ke depan. Jangan kita mengambil keuntungan saat itu, tapi setelahnya dia tidak mengulangi atau tidak rebook atau tidak memakai Tanur lagi, itu akan sayang sekali gitu kan. Baik, saya kira itu aja Bapak Ibu malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih aktif berkomunikasi di Zoom, di grup. Karena saya akan selektif lagi dalam memilih tim. Saya nggak mau tim saya juga yang diam-diam aja. Ayo kita waktunya sama-sama maju. Kalau mau maju sama-sama, ayo kita ikutin apa yang sudah dikasih Tanur. Privilege apapun itu yang sudah didapatkan ketika sudah bergabung dengan grup kita, ya tolong dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Mungkin dari saya cukup. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan, murni dari saya. Kalau ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mari kita tutup untuk majelis kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya, waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Saya kira bukan kuantitas yang saya kejar, tapi kualitas yang kita omongkan di malam hari ini yang kita jadiin. Ayo kita sama-sama untuk maju bersama. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fitra. Ya. Berbekal